Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reski Febrianti Ananda S, Stambuk M1B117026, kelas Ilmu Lingkungan A, mata kuliah Sistem Pengelolaan Limbah, yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Asramit Yasin, SPI MSI. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang berjudul Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah pada Gedung Perkantoran, Studi Kasus MIPA Tower ITS Surabaya. Yang pertama, pendahuluan. Pembangunan secara vertikal merupakan pembangunan gedung bertingkat yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari pemukiman hingga komersial, seperti gedung perkantoran yang menghasilkan limbah black water atau limbah kakus dan grey water atau limbah non-kakus. Air limbah domestik menghasilkan kegiatan mandi, mencuci, dan kakus. Masih dibuang begitu saja ke dalam saluran drainase oleh sebagian masyarakat, sehingga penyakit secara epidemik maupun endemik akan timbul melalui perantara air yang disebut waterborne disease. Adapun rumusan masalah pada hasil kerja tugas saya yang pertama, bagaimana sistem pengolahan air limbah dengan bak netralisasi, grass trap, bak ekualisasi, tangki septik, anaerobic filter, dan filter karbon aktif untuk gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya agar memenuhi syarat baku mutu effluent. Yang kedua, bagaimana volume pekerjaan, bill of quantity, dan rancangan anggaran biaya yang diperlukan untuk sistem pengolahan air limbah yang direncanakan. Adapun tujuannya, pertama, merencanakan sistem pengolahan air limbah dengan unit bak netralisasi, grass trap, bak ekualisasi, tangki septik, anaerobic filter, dan filter bagi gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya. Yang kedua, menentukan besarnya volume pekerjaan, bill of quantity, dan rancangan anggaran biaya dari sistem pengolahan air limbah gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya. Ruang lingkup. Yang pertama, objek studi, gedung perkantoran MIPA Tower. Yang kedua, aspek yang ditinjau, aspek teknis dan aspek finansial. Yang ketiga, parameter kualitas air, BOD, COD, TSS, fenol, nitrogen, fosfat, minyak dan lemak, serta pH. Yang keempat, perancangan unit bak netralisasi, grass trap, bak ekualisasi, tangki septik, anaerobic filter, dan filter. Yang kelima, desain, pengolahan, perhitungan, pengukuran, penentuan, konstruksi, gambar teknik, dan bill of quantity. Yang keenam, baku mutu effluent, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. Yang ketujuh, perhitungan rancangan harga satuan pokok kegiatan atau biasa disingkat dengan HSPK. 5. Manfaat. Yang pertama, menjadi pertimbangan dalam pengadaan IPAL serta kinerja sistem unit IPAL gedung perkantoran sehingga air limbah yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu. Yang kedua, menjaga kualitas badan air yang menjadi tempat pembuangan effluent dari gedung perkantoran tersebut. Gambaran umum gedung perkantoran MIPA Tower. Total luas bangunan sebesar 17.460 meter kubik yang memiliki fasilitas toilet, pantry, gudang, lift, dan tangga. Ada 28 laboratorium yang beroperasi, yaitu 4 laboratorium kimia, 4 laboratorium biologi, 4 laboratorium fisika, 4 laboratorium matematika, 4 laboratorium statistika, dan 8 laboratorium kantor. Yang kedua, air limbah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. 2.1 Karakteristik limbah. Yang pertama, BOD, parameter yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pencemaran limbah. Yang kedua, COD, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan buangan. Yang ketiga, TSS,
bahan-bahan tersuspensi dan tidak larut dalam air. Yang keempat, pH, indikator cairan bersifat asam, basah, atau netral. Yang kelima, suhu, berlangsungnya proses pengolahan air limbah. Yang keenam, nitrogen, nutrien yang menyebabkan pertumbuhan alga. Yang ketujuh, fosfat, terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi, atau terikat. Yang kedelapan, fenol, senyawa yang memiliki sifat larut dalam air. Yang kesembilan, minyak dan lemak, bersifat biodegradable. Yang kesembilan, deterjen, menyebabkan busa. 2.2 Sumber air limbah. Yang pertama, air limbah domestik, perumahan, perdagangan, dan rekreasi. Yang kedua, air limbah industri, wilayah industri, rumah sakit, dan laboratorium. Yang ketiga, air limbah tambahan, rembesan dan limpasan air. 2.3 Penentuan debit air. Yang pertama, sumber air limbah. Yang kedua, besarnya pemakaian air bersih. Yang ketiga, curah hujan, daya serap, dan keadaan air tanah. 3. Air limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari masyarakat urban, termasuk di dalamnya limbah kota. Sumber air limbah domestik adalah seluruh buangan cairan yang berasal dari buangan rumah tangga yang meliputi limbah domestik cair, yakni buangan kamar mandi, dapur, air, bekas cuci pakaian, dan lainnya. Air limbah laboratorium adalah salah satu penghasil limbah cair, padat maupun gas. Walau kuantitas dan frekuensi limbah laboratorium sekolah atau institusi termasuk kecil, kandungan bahan pencemar yang dimiliki bervariasi dan mengandung B3. Pengolahan air limbah terdiri pre-treatment limbah laboratorium dan sistem pengolahan anaerobik. Unit-unit pengolahan air limbah. Yang pertama, grass trap. Unit pre-treatment yang digunakan untuk memisahkan minyak dan lemak yang terkandung di dalam air limbah. Yang kedua, bak ekualisasi, bak penampungan air limbah yang diolah menjadi konstan. Yang ketiga, anaerobic filter. Unit pengolahan di mana mikroorganisme tumbuh dan berkembang di atas suatu media membentuk lapisan lendir untuk melekat di atas permukaan media. Yang keempat, filtrasi. Proses alami yang terjadi di dalam tanah dan terjadilah proses penyaringan. Yang kelima, adsorpsi. Akumulasi konsentrasi di permukaan. Yang keenam, karbon aktif. Bahan padat berpori hasil pembakaran bahan yang mengandung karbon. Rancangan anggaran biaya yang diperlukan. Grass trap, perkalian antara debit dengan waktu tinggal, kemudian kedalaman yang telah ditentukan, didapatkan nilai luas permukaan, perbandingan panjang dan lebar, jumlah kompartemen, besarnya konsentrasi influen, serta besarnya konsentrasi efluen. Bak ekualisasi, menentukan kurva kumulatif, memplotkan volume debit, dan menentukan volume. Anaerobic filter, menggunakan panduan perhitungan dari SASE tahun 2009. Filter, menentukan jenis media filter yang digunakan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah 1. Unit-unit pengolahan air limbah meliputi grass trap, bak ekualisasi anaerobic filter, filtrasi, absorpsi, dan karbon aktif. 2. Anggaran biaya yang diperlukan meliputi grass trap, perkalian antara debit dan waktu tinggal, kemudian kedalaman yang telah ditentukan, didapatkan nilai luas permukaan, perbandingan panjang dan lebar, jumlah kompartemen, besarnya konsentrasi influen, serta besarnya konsentrasi efluen. Bak ekualisasi menentukan kurva kumulatif, memplotkan volume debit dan menentukan volume. Anaerobic filter menggunakan panduan perhitungan dari SASE tahun 2009 dan filter menentukan jenis media filter yang digunakan. Demikianlah hasil kerja tugas saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.